Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Universitas Diponegoro, Departemen Informatika. Kali ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara membuat VM instance di Oracle Cloud. Lalu lanjut bagaimana cara menginstal web server, PHP, database. Lalu VM instance itu akan bisa diakses secara publik melalui internet. Baik, langkah-langkah yang pertama yang harus diperlukan adalah tentu saja harus memiliki akun Oracle Cloud. Lalu di sini saya punya tool namanya PATI yang gunanya nanti bakal mengkoneksikan komputer saya ke VM instance yang dibuat di cloud. Lalu punya aplikasi tool tambahan yaitu Patigen, ini untuk mengenerate SSH key, public key dan private key-nya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat virtual cloud network atau VCN. Gunanya apa? Agar instance yang dibuat nanti kan bisa connect ke internet. Caranya kita langsung ke networking, setup network with wizard. Lalu pilih VCN with internet connectivity, start VCN wizard. Lalu kita kasih nama untuk virtual cloud networknya. Di sini saya kasih nama VCN plus. Selanjutnya secara default CIDR-nya akan terpasang ini dan public subnet akan terpasang 10.0.0.024. Lalu kita uncheck use DNS hostname in the VCN. Kita lanjutkan next. Nah, ini untuk informasi reviewnya. Lalu kita create. Oke, sudah done. Lalu kita lihat view virtual cloud net. Lalu di bagian subnet terdapat dua, ada private subnet dan public subnet. Karena kita ingin membuat instance kita dapat diakses secara publik, maka harus ada beberapa security rules yang harus ditambahkan. Oleh karena itu kita pindah ke public subnet. Lalu kita pilih ini default security list for VCN. Lalu kita tambahkan Inggris rule-nya. Stateless kita centang. Oke. Si daerah kita isi 0000. Protokolnya kita pilih TCP saja. Lalu portnya kita isi 80. Deskripsinya ini boleh diisi boleh enggak, ini opsional. Lalu kita add Inggris rule. Oke. Nah, ini sudah aktif rules-nya, security list-nya. Selanjutnya kita buat instance-nya. Kita masuk ke instance. Create instance. Namanya isikan nama instance yang diinginkan. Lalu pilih operating systemnya. Di sini saya akan memilih Ubuntu. Lalu kita lihat konfigurasinya.
Domainnya secara default bakal ada suatu. Nah, ini virtual cloud networknya kita pilih yang tadi telah dibuat. Terus subnetnya pilih yang public. Lalu pilih yang assign public IP address biar bisa diakses ke internet. Selanjutnya, nah kita memerlukan SSH key. Sini menggunakan PATI generator, bantuan tool untuk membuat SSH key. Ada cara lain menggunakan Git, tapi saya lebih enak pakai PATI, lebih mudah. Lalu diisikan passwordnya. Ini passwordnya kalian buat sendiri. Lalu SSH key-nya ini kita copy, kita pastekan di sini. Lalu create. Jangan lupa public key-nya di save. Public key was. Private key-nya juga. Key was. Nah, karena kita tinggal menunggu instance-nya selesai dibuat. Masih in progress 5%. Nah, sudah running di sini. Ada informasi public IP address. Ini IP yang bakal diakses secara online melalui jaringan internet. Tapi sebelum itu kita harus melakukan penginstalan web server menggunakan PATI, masukkan IP addressnya. Ini username-nya Ubuntu ya, berarti Ubuntu. Terus autentikasinya, masukkan private key yang tadi telah disimpan. Lalu open. Masukkan password yang tadi telah dibuat. Nah, di sini kita sudah masuk ke instance UAS. Kalau kita cek, nah masuk Ubuntu. Selanjutnya adalah menginstal web server. Nah, di sini saya menggunakan Apache. Kita update dulu. Lalu kita install Apache-nya. Yes. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Lalu kita start Apache-nya. Oke, sudah. Kita bisa cek statusnya. Nah, sudah running di sini.
Selanjutnya, Apache sudah terinstall, kita perlu mengatur firewallnya. Caranya gimana? Kita ketikkan sudo epidemos input. Nah, ini dimasukkan portnya. Tadi kita masukkan port 80 ya, makanya SIM 80. Terus protokolnya kita menggunakan TCP. Lalu enter. Oke. Lalu kita tambahkan root. Pengaturannya settingnya. Pengaturan firewallnya. Filter persistent. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bisa coba cek apakah sudah bisa diakses atau belum. Kita ambil IP address yang di sini. Instance kita sudah bisa diakses secara online. Selanjutnya kita install PHP. Library yes, siap. Jakarta. Selanjutnya IP70. Kalau sudah, kita cek dulu memastikan bahwa PHP-nya sudah keinstall. PHP version sudah keinstall. Selanjutnya kita restart web servernya, sudo system restart. Oke, sekarang kita coba tes apakah PHP-nya jalan atau tidak. Simple code. Save. Lalu kita cek IP yang tadi /info.php. Ternyata sudah jalan. Oke, selanjutnya kita install database-nya. Di sini pakai MySQL. Pasang dulu apt MySQL server.
sudah masuk ke database-nya, sudah akses. Kita cek. Oke, database sudah install. Selanjutnya adalah mendeploy aplikasi ke dalam Oracle Cloud Instance. Aplikasi yang akan saya deploy seperti ini. Ini aplikasi yang akan saya deploy ke dalam Oracle Cloud Instance. Caranya gimana? Langkah awal adalah saya menginstal tool bantuan untuk migrasi data dari host komputer ke instance cloud-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi WinSCP. Bisa juga pakai FileZilla, tapi saya pakai WinSCP saja. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, saya buka pagent dulu. Ini untuk memudahkan proses autentikasi ke Oracle-nya. Kita tambahkan add key-nya. Masukkan private key was. Masukkan password-nya. Bentar. Oh ya. Di sini saya mau ngasih tahu, ini public IP-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena VM instance yang kemarin tuh nggak sengaja ke-terminate nama saya. Jadi saya buat baru lagi, makanya IP address-nya beda di sini. Sekarang kita buat new site. Nah, protokolnya kita pilih SFTP karena kita menggunakan SSH. Lalu masukkan host name-nya, IP address-nya, masukkan username-nya, Ubuntu. Lalu kita setting sedikit. Di autentikasinya kita masukin private key-nya. Lalu di shell-nya, ini kan default, kita ganti ke sudosu agar bisa mengupload file dari host komputer ke virtual machine cloud service. Lalu kita save, kita kasih nama was. Oke, tinggal kita login. Oke, sekarang kita sudah masuk ke directory VM instance-nya home Ubuntu. Sekarang kita masuk menggunakan terminal. Oke. Autentikasinya masukin. Open. Nah, kita sudah masuk di sini. Sekarang kita cek apakah ini si WinSCP-nya sudah terhubung dengan VM instance-nya. Sekarang kita cek, coba kita buat folder baru. Test. Nah, ini ada folder test di sini. Kita refresh. Nah, sudah masuk. Berarti sudah terhubung ya. Oke, langkah selanjutnya adalah tinggal mengupload file aplikasinya, project aplikasinya. Ini project aplikasi saya, Becoyer. Tinggal upload. Tinggal oke. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek di terminalnya. Oh, sudah ada. Agar project aplikasi kita bisa diakses melalui IP address, maka kita perlu pindahkan seluruh file yang ada di project
ini file project ini ke direktori Apache-nya. Langsung saja kita pindahkan sudo move bintang tertinggal all bagi yang belum tahu. Kita pindahkan ke var. Oke, sekarang kita coba pindah direktori. Nah, sini file sudah masuk semua. Oke, langkah selanjutnya adalah tinggal mengimport toko herbal SQL-nya. Kita harus mengimport database-nya. Dan kita masuk ke MySQL. Masuk sebagai root. Nah, sini saya sudah buat, tapi kita coba dulu. Kita lihat langkah-langkahnya. Oh iya, tipe maaf. Oke. Nah, sudah hilang. Sekarang kita buat user baru agar aplikasi kita dapat terhubung dengan database-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan root untuk MySQL-nya, dia tidak akan bisa. Tadi sudah dicoba dan tidak bisa terhubung, tidak bisa terconnect dengan database-nya menggunakan aplikasi. Sehingga kita perlu membuat user baru untuk MySQL-nya. Caranya gimana? Tinggal klik ini, create user. Masukkan nama usernya, masukkan Azam Hanif, add localhost, identified by, masukkan password untuk user MySQL-nya. Oke, gue udah oke. Selanjutnya kita buat database dulu. Create database toko herbal. Oke. Nah, sudah ada. Lalu kita atur privilege-nya, hak aksesnya untuk database toko herbal tersebut, agar bisa diakses oleh aplikasi yang sudah kita copy tadi. Caranya gimana? Grant all privilege on, masukin nama database-nya toko herbal, masukin user yang akan dikasih akses untuk database toko herbal. Oke. Lalu kita enter. Oke, baru oke. Sekarang kita exit. Sekarang kita login ke MySQL menggunakan user yang sudah kita buat. Sekarang kita login, sudo MySQL, username-nya namanya Azam. Masukkan passwordnya. Selanjutnya kita cek database-nya. Nah, sini sudah ada database toko herbal. Sekarang kita keluar terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mengimport file toko herbal.sql ya ke dalam database yang sudah kita buat tadi. Caranya gimana? Kita masuk dulu. Nah, lalu maaf tipe.
lalu kita arahkan ke database-nya. Selanjutnya tinggal mengimport file.sql nya. Source oke, kita cek sudah ada. Kita coba query. Sudah masuk. Selanjutnya kita harus setting di koneksinya. Nah, di sini kan Instagramnya masih root. Kita ganti ke yang tadi telah kita buat. Passwordnya juga kita save. Oke, sekarang kita coba akses. Nah, aplikasinya sudah bisa diakses secara online menggunakan IP address publiknya. Mungkin sekian dari saya untuk langkah-langkah cara mendeploy sebuah aplikasi ke dalam VM Instance Oracle Cloud. Terima kasih.